Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam NKRI harga mati. Apa kabar saudaraku semua? Jawabnya adalah sehat, kaya raya, bahagia. Nah, ketika saya bilang apa kabar saudaraku semua, jawabannya adalah sehat, kaya raya, bahagia. Amin. Kata-kata adalah doa. Pikiran adalah doa. Perasaan hati adalah doa. Itu semua menjadi doa ya. Hari ini tanggal 26 Februari 2024. Hari apa Sultan? Senin. Hah? Senin. Hari Senin ya? Hari Senin kata Sultan ya. Alhamdulillah. Seperti yang saya sudah sampaikan di video-video yang lalu, setiap bangun tidur ucapkan rasa syukur. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 99 kali. Ketika kita selalu mengucapkan rasa syukur, maka Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala akan senang sama kita. Maka sudah tentu pasti dengan adanya rasa syukur Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita. Seperti Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kata Allah, maka sungguh azabku sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita kena azab ya. Oke, saudaraku tercinta, jangan lupa menyiapkan buku atau kertas. Tapi saran saya mendingan buku deh. Ya, kita belajar pagi ini. Buku. Siapkan pulpen, buku. Boleh ditaruh di samping kita ada teh atau kopi. Mau sambil ngerokok nggak apa-apa. Ini kita belajar santai ya. Belajar sambil santai. Tapi tidak menghilangi fokus kita. Pagi ini kita akan belajar tentang menggunakan uang dengan sukacita. Menggunakan uang dengan sukacita. Kemarin saya sudah uraikan penjelasan di video tentang uang itu hidup. Uang itu punya energi. Ya, di video sebelumnya tuh saya sudah ceritakan tentang uang. Maka kali ini, hari ini tanggal 24, saya akan menceritakan, akan berbagi keilmuan tentang bagaimana cara menggunakan uang dengan sukacita, sehingga akan ada efek positif ke diri kita, ke keuangan kita ya. Coba lihat uang. Coba lihat presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno dengan Bapak Muhammad Hatta. Wajahnya bagaimana? Apakah wajahnya tersenyum ataukah cemberut? Sultan, wajahnya senyum apa cemberut? Senyum. Senyum ya. Senyum kata Sultan ya. Betul. Senyum.
Jadi kalau kita pengen uang kita banyak, jangan sering cemberut, jangan sering jengkel. Itu yang kemarin yang saya bilang tuh, 18 penyakit hati. Hilangkan jauh-jauh penyakit itu dari diri kita ya. Jadi harus gembira, harus bahagia. Ini kayaknya bikin kopi nih. Asik. Mau dong kopi? Ngopi, ngolah pikir. Nah, si Kurniawan lagi senang munaroh dia. Oke, kita lanjut ya. Sambil santai kan. Sambil santai nih. Nah, setiap hari kita pasti gunakan uang. Betul nggak? Buat membeli keperluan kita, buat anak sekolah, buat makan, buat bayar kontrakan, bayar cicilan motor, cicilan mobil, dan yang lainnya. Nah, ini bagaimana caranya uang yang sudah kita keluarkan dia akan balik lagi kepada kita, lalu akan mengajak uang yang lain datang kepada diri kita, masuk ke rekening kita, masuk ke dompet kita. Kalau kata orang uka-uka itu uang balik, gak ada uang balik itu bro. Yang ada uang itu ketika kita keluarkan, uang itu akan datang lagi kepada kita. Tapi bukan jenis uang yang tadi kita keluarkan ya. Contoh, ini uang kita 100.000. Kita mau beli misalkan nasi padang. Nah, nasi padang. Bukan berarti uang yang kita sudah kasih ke sama tukang nasi padang, uang yang ini juga datang kepada kita. Bukan ya. Tetapi kan uang ini banyak nih di mana saja. Nah, uang inilah nanti uang inilah yang akan datang nanti kepada kita lagi. Yang nominal 100.000 atau bahkan yang lain yang 50.000 atau mungkin 20.000 ya. Tapi bukan uang yang ini yang tadi kita jajanin, bukan. Jangan salah arti ya. Bukan. Dan uang balik itu tidak ada. Bullshit, bohong, penipuan itu. Gak ada. Makasih, bos. Cara uang yang sudah kita keluarkan akan kembali lagi pada kita dengan menggunakan kata-kata dan menggunakan kekuatan pikiran yang positif tentunya. Semua butuh uang setiap hari. Setiap hari uang kita pergunakan. Setiap manusia selalu membutuhkan yang namanya uang untuk kebutuhan makan sehari-hari, bayar cicilan, bayar anak sekolah, dan membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Uang ini sudah disepakati oleh seluruh dunia sebagai alat pembayaran dan alat transaksi dunia. Nah, bagaimana cara uang yang sudah kita belanjakan, baik itu untuk kegiatan lain, segala kegiatan kita ya, uang itu agar kembali lagi kepada kita. Ingat, bukan uang yang persis itu yang akan datang lagi kepada kita, tapi seolah-olah uang itu tidak mau pergi lepas dari diri kita. Jadi ada saja uang yang datang ke diri kita. Contoh, sebagai contoh ya, kita belanja
ke tukang sayur. Atau ke Indomaret atau ke Alfamart. Kita sudah belanjakan uang kita, sudah kita keluarkan uang kita. Dari diri kita keluarkan. Nanti ada aja tuh kita dapat rezeki yang lain, dapat uang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya uang ini kita gunakan dengan baik. Oke. Jadi saudaraku tercinta, pergunakanlah uang kita itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh senang, dengan penuh sukacita, bahagia. Poin yang terpenting adalah pertama, gunakan uang itu dengan senang. Gunakan uang itu dengan ikhlas. Gunakan uang itu dengan rasa sukacita. Artinya uang itu jangan didemin, jangan diemkan. Saya taruh uang di dalam dompet nggak dipakai-pakai, salah. Saya taruh uang di brankas nggak digunakan, salah juga. Jadi gunanya uang, adanya uang harus dipergunakan, harus dipakai. Tapi tentunya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Nih kopinya udah datang nih itu. Kopinya udah datang. Jadi uang itu harus dipergunakan. Sebab ketika Anda menggunakan uang, artinya kita menganggap uang itu penting dan berharga. Ibaratnya seperti Anda memiliki perusahaan dan Anda di situ memiliki karyawan, pegawai yang bekerja untuk Anda. Saya yakin ketika karyawan yang ada di dalam perusahaan Anda itu Anda senangi itu karyawan, Anda gunakan karyawan itu dengan baik, dipekerjakan dengan baik, dengan senang, dengan sukacita, maka karyawan itu akan betah, akan senang sama Anda. Tetapi ketika Anda menggunakan jasa tenaga karyawan itu dengan seenaknya, tidak ada rasa ucapan terima kasih, tidak menyenangi hatinya, maka saya yakin karyawan itu tidak akan betah sama Anda. Begitupun uang, saudaraku. Uang ini harus kita senangi, harus kita syukuri. Alhamdulillah hari ini saya masih megang uang 100.000. Alhamdulillah, saya senang ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi ucapkan rasa syukur. Terima kasih ya. Tahu mati sendiri. Kalau kita buat uang ini dia senang,
maka uang ini akan selalu ngalir lancar sama kita. Tapi kalau uang ini kita pergunakan dengan hal yang tidak baik, dengan tidak ada rasa syukur, maka uang ini akan menjauh dan dia enggan datang ke kita lagi. Ya. Bisa dipahami? Pasti bisa. Pergunakanlah uang Anda, sebab ketika Anda mempergunakan uang Anda tersebut, Anda sudah menganggap uang itu sangat penting, bahwa uang itu memiliki harga, bahwa Anda melibatkan uang di dalam kehidupan Anda. Bagaimana caranya bisa menggunakan uang dengan baik dan benar, sehingga uang itu akan kembali lagi datang kepada kita? Kita harus membuat uang itu nyaman, sehingga uang itu tidak mau mencari tuannya yang lain. Seperti tadi pegawai karyawan tadi, ketika sama bosnya bikin dia nyaman, senang, maka karyawan itu akan betah. Ketika bosnya membuat karyawannya tidak senang, maka karyawan tersebut tidak akan betah dan akan mengundurkan diri. Begitu ya. Jadi kalau kita bikin uang ini nyaman sama kita, maka dia tidak akan mau kepada yang tuan yang lain, bos yang lain, si pemilik yang lain, nggak mau dia. Dia akan betah sama kita, sehingga kita akan mudah lancar mencari uang. Sebab uang itu akan percaya pada Anda. Nah, bagaimana cara memberikan kepercayaan kepada uang agar uang itu kembali lagi pada Anda? Tadi caranya, gunakan uang itu dengan ikhlas. Ketika Anda mengeluarkan uang itu harus dengan ikhlas, harus dengan penuh sukacita. Dan ada pertanyaan nih. Bagaimana cara mempergunakan uang ini dengan ikhlas dan penuh sukacita? Ya, pertama, gunakan uang yang Anda miliki itu dengan ikhlas. Jangan sambil marah-marah. Contoh, ketika Anda bersedekah, memberi, membantu teman, saudara, keluarga. Jadi ketika kamu ngasih ya harus ikhlas. Jangan ngegerendeng. Jangan nggak senang. Jadi harus senang ngasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Fatah. Kasih aja udah. Ini enggak. Ini pengalaman saya juga. Saya pengalaman juga. Ketika saya ngasih, nanti kalau gua ngasih sama orang itu, nanti siang, nanti sore gue makan apa? Pasti Anda pernah begitu. Pasti pernah. Ini pengalaman kehidupan ya. Saya bantu orang itu, ini orang aja pernah nyakitin gua, pernah bikin gua jengkel, diajak pelit gitu kan. Sudah, itu hilangkan sifat-sifat itu. Sifat yang saya bilang kemarin di video kemarin tuh, 18 penyakit hati. Ya.
Jadi harus dengan ikhlas ketika kita mengeluarkan uang itu, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Jadi jangan diungkit lagi ya. Saya pernah punya salah, saya ungkit uang itu. Nah ketika saya ungkit uang itu pun berasa. Karena kan saya bilang uang itu hidup, saudaraku. Dia terciptakan dari elemen tanah, ya, elemen kayu, serat kayu ya. Jadi sudah, ketika kita ngasih udah ikhlasin aja udah. Kalau dibilang video kemarin ilmu melepaskan. Tetapi ketika kita ngasih harus nyaman, harus senang, harus bahagia, harus ikhlas, harus dengan sukacita. Kamu mau kasih istrimu, mau kasih anakmu, mau kasih saudaramu, mau kasih tetanggamu, mau kasih teman sahabatmu, harus dengan penuh sukacita, harus penuh dengan ikhlas, senang. Jadi nggak boleh sambil ngomel-ngomel. Contoh begini, ini buat emak-emak nih, buat perempuan. Misalkan lagi ada kumpul sama teman-teman, oke? Kumpul sama teman-teman. Ntar saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Besok pagi pas Ramadan udah nggak bisa ngopi di pagi hari. Jadi sekarang dulu dinikmati. Subhanallah, nikmat kopi liong. Iklan sebentar. Oke, kita lanjut. Contoh tadi, ibu-ibu atau emak-emak mengadakan suatu perkumpulan nih. Terus temennya ada yang nyeletuk, ada yang ngomong. Contoh misalnya sama istri saya lah, bos, traktir kita dong, beliin bakso kek, karena ente orang kaya, ente orang banyak duit, kamu orang banyak duit, traktir dong kita, gitu kan. Sebenarnya ada kata-kata positif yang disampaikan sama orang itu. Kamu itu orang kaya, orang banyak uang. Nah, udah di dalam hati aminkan saja. Nih Sultan nih, lambaikan tangan Sultan. Nah, nanti sekolahnya siang dia, jam 10 ya? Jam 11. 11 ya, jam 11 ya. Masuk. Nah, jadi harus. Nah, kan tadi kan ketika ada yang minta traktir, kita traktir nih. Oke. Nah, habis kita traktir kan kita bayar. Makan mereka, wow senang teman-teman kita kan. Nah, ada kesalahan yang kita lakukan. Apa itu? Ketika kita sudah menraktir orang-orang lain, teman-teman kita ngegerutu di rumah nih. Ah si Ake, uang gua tinggal segini. Nah, aduh, nyesel gua nraktir temen gua. Uang gua tinggal segini dah jadinya, nggak bisa beli make up, ya kan? Berarti ada negatif yang kita miliki, yang kita buat. Apa itu? Tidak senang, nyesel, tidak ikhlas. Ya kan, tidak ikhlas mengeluarkan uang tadi untuk menraktir kawan-kawan kita. Nah, berarti ada sisi negatif. Kalau kita lakukan itu, uang itu akan berasa, wah dia nggak ikhlas ngeluarin gua nih. Waalaikumsalam. Dia nggak ikhlas nih. Kalau kita sudah tidak ikhlas, saudaraku, maka keberlimpahan yang Anda harusnya mau terima jadi tidak terjadi. Jadi jauh. Tapi kalau tadi Anda
menraktir kawan Anda dengan sukacita, dengan senang, perasaan bahagia, maka keberlimpahan itu akan datang ke dalam diri Anda. Bisa dipahami? Jadi kalau mengeluarkan uang itu harus senang. Dan gak usah diungkit lagi. Udah bodo amat. Pakai ilmu bodo amat yang saya bilang kemarin. Gak usah dibahas lagi. Malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini saya bisa menraktir kawan saya, sahabat saya, teman-teman saya ya Allah. Mereka senang ya Allah makan baksonya. Mereka bahagia memakan baksonya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya menjadi manusia yang penuh dengan keberlimpahan. Nah, ucapkan itu saudaraku. Ucapkan rasa senang, rasa syukur ya. Insya Allah, yakin dan yakini rezeki Anda akan berlimpah. Uang Anda akan banyak karena Anda sudah melaksanakan sifat Allah yang maha pemberi. Jadi kita beri. Kita mengikuti sifatnya Allah maha pemberi. Kita menjadi orang-orang yang ahli pemberi. Bisa dipahami ya. Jadi ketika mengeluarkan uang itu, jangan ada perasaan nyesel. Jangan ada perasaan ngegerundeng. Jangan ada perasaan jengkel. Jadi harus ikhlas. Harus senang, bahagia memberikan uang itu, mengeluarkan uang itu ya. Insya Allah, yakin dan yakini Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang penuh dengan keberlimpahan. Sehingga kita bisa terus bersedekah, terus memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain. Terima kasih saudaraku tercinta dimanapun kalian berada. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Padepokan Matahari, subscribe dulu dong Padepokan Matahari beserta channel YouTube ini Raden Arya Wibowo. Kita akan jumpa lagi. Setiap hari saya akan membuat video-video yang positif, video-video yang baik buat kita semua. Jangan lupa tuliskan komentar di kolom video ini, kata-kata yang positif. Contoh, saya yakin saya akan menjadi manusia yang penuh dengan keberlimpahan. Saya yakin akan menjadi manusia magnet keuangan. Nah, saya yakin saya pasti bisa bangkit dan kaya raya lagi. Usaha saya lancar, makmur, damai, keluarga saya bahagia. Jadi tulis komentarnya yang positif di video ini atau video-video saya yang saya buat kemarin ya. Dan jangan lupa di like, ditekan gambar jempolnya. Mau lebih bagus lagi di share, bagikan ke saudara kita biar paham, biar bisa mengamalkan ilmu ini. Ini ilmu diajarkan oleh orang-orang yang sudah sukses, yang sudah kaya. Saya catat, saya sampaikan lagi sama Anda. Ini adalah mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi saya sudah amalkan dan saya sampaikan kembali kepada Anda. Ketika Anda sudah mengamalkan ilmu ini, Anda sampaikan lagi sama orang lain, maka Anda akan mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat ya. Oke, gitu ya. Oke. Saya mohon doanya biar saya cepat sembuh, cepat sehat. Biar bisa beraktivitas lagi. Bisa bawa motor, mobil sendiri lagi ya, turun jalan, lari, bisa ke masjid, ke musola sendiri. Saya terus lagi belajar ini, lagi pegang tongkat lagi. Mohon doanya ya. Biar sehat lagi jasmani maupun rohani saya. Dan saya bisa bangkit lagi, meneruskan cita-cita yang tertunda, membuat istana yatim piatu, fakir miskin. Terima kasih saudaraku tercinta dimanapun kalian berada. Sehat selalu,
dan sukses selalu buat Anda semua. Anda akan menjadi manusia yang penuh dengan keberlimpahan, sehingga Anda menjadi orang-orang ahli pemberi, menjadi orang-orang yang ahli sodako. Amin ya Rabbal Alamin. Salam hormat dari saya Ki Raden Ari Wibowa, Guru Besar Padepokan Matahari. Sampai ketemu lagi. Sehat, kaya raya, bahagia, sentosa dunia akhirat. Salam ke NKRI, harga mati. Salam kemakmuran, salam kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.